Kami adalah partai yang digadang-gadang sebagai partai pemersatu umat. Tapi di daerah lain, Ustadz Abdul Somad dihalang-halangi, diancam, sampai membatalkan jadwal-jadwal dakwahnya. PKS ini katanya menggadang-gadang sebagai hero dari rakyat kecil. Ya, kalau presidennya yang sekarang ya utang nambah terus dengan pola yang seperti itu terus gitu, seperti sekarang terus. Kalau terkait dengan calon muslim, setahu saya semua partai Islam juga ada calon muslim. Kecuali PBB. PBB umur nih. Yakin? Nah, itu pun bagian dari sosialisasi kepada masyarakat, pencerdasan kepada masyarakat bahwa partai Islam itu, baik PBB ataupun PKS, itu ramah terhadap NKRI. Belakangan ini, nama Islam kembali mencuat di perpolitikan Nusantara. Banyak pilihan partai-partai Islam yang hadir di pemilu tahun ini. Namun pertanyaannya, bagaimana strategi mereka dan apakah pembeda kali ini? Pembeda antara partai Islam yang satu dengan yang lainnya. Sampurasun Kemah Unpad dan Indonesia, konklusi hari ini akan membahas perbedaan antara keduanya, PKS dan PBB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, ketemu lagi dengan kami di acara konklusi BEM Kemah Unpad 2019 Kabinet Makarya. Nah, sebelumnya kenalin, nama saya Arif Rahman Hakim dari Kepala Bidang Pergerakan BEM Kemah Unpad tahun ini. Dan tentunya di sini kita nggak akan sendirian. Kita mengundang akang-akang kita yang memang berkompeten dan kayaknya seru nih akan dibahas di sesi kali ini. Nah, kita kenal dulu deh dari akang. Bangga Kang. Saya Indra Kusuma. Kesana aja ya? Iya. Saya Indra Kusuma dari PKS. Dulu kalau di Unpad dari Fakultas Psikologi. Dari Psikologi, oke. Lanjut nih, akang yang satunya lagi. Oke, halo, saya Dr. Ahmad Nur Hadi. Saya Unpad, Fakultas Kedokteran 2008. Sekarang saya nyalek di DPRD Provinsi Jawa Barat, Dapil 2, wilayah Kabupaten Bandung. Dan saya berasal dari Partai Bulan Bintang. Oke teman-teman, jadi ada dua sisi nih yang akan kita uji dan kita gali-gali informasinya dari PKS dan dari PBB ya. Nah, kita langsung aja masuk ke sesi pertama teman-teman. Yang pertama nih Kang, biar akrab kita panggilnya Kang aja ya. Oh, siap. Karena sudah masih terasa akang masih muda. Oke. Jadi yang pertama Kang nih, kita kan di Indonesia ya ada sekitar 16 partai pada saat ini yang berkompetisi. Dan kalau nggak salah ada beberapa partai Islam. Nah, kira-kira dari PKS dulu deh. Nah, pertanyaannya simpel sebenarnya. Kalau misalkan dua partai ini adalah partai berideologi Islam, nah masalahnya core intinya yang bisa membedakan dengan partai lain itu apa sih Kang yang membawa tahun ini dan sebagainya yang bisa menjadi inti dari partai PKS sendiri? Kalau bicara tentang inti berarti terkait dengan jati diri partai. Iya. Jati diri PKS adalah partai dakwah. Partai dakwah. Ya. Partai dakwah, baik secara kesejarahannya memang didirikan oleh para aktivis dakwah yang umumnya banyak dari kampus-kampus juga. Para aktivis dakwah di kampus ataupun di masyarakat. Yang kedua adalah partai kader. Partai kader. Karena partai kader ada sistem kaderisasi di PKS yang berlama-lama, berjenjang dan terus-menerus, continue. Tidak ada istilah berhentinya. Oke, tadi dari PKS teman-teman. Jadi idolanya tetap ideologi Islam dan dakwah ya. Dan sekarang nih dari PBB nih Kang, kira-kira gimana? Apa yang dibawa dari PBB sendiri? Apa yang membuat PBB itu berbeda dari partai Islam yang lain? PBB itu jelas dari ADRT-nya aja udah memperlihatkan bahwa kami berasaskan Islam. Ini PBB ini merupakan sebuah gerakan lanjutan dari Partai Masyumi yang dulunya Masyumi adalah sebuah partai besar, partai Islam yang terbesar yang dulu adanya di zaman Orde Lama. Nah, semangat inilah yang kami bawa kembali bahwa kami adalah Masyumi baru. Tentu seperti halnya Masyumi yang lalu, kita betul-betul menegakkan bahwa syariat Islam itu akan kami tegakkan melalui parlemen ini. Nah, seperti itu. Ini dijawantahkan dengan
konsistensi kami dari komitmen yang telah kami lakukan. Di antaranya adalah kami telah membuktikan bahwa PBB adalah satu-satunya partai yang itu tidak pernah melakukan korupsi dari setiap elemen parlemen yang ada. Itu jelas. Yang kedua, kami adalah partai yang digadang-gadang sebagai partai pemersatu umat. Apa buktinya? Karena di dalam PBB sendiri itu seluruh ormas Islam itu ada perwakilannya, mulai dari NU, Muhammadiyah, kemudian Persis, kemudian Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), kemudian yang baru-baru bahkan termasuk Syarikat Alumni ITB pun itu masuk sekarang tahun ini. Masuk ke PBB. Betul. Yang lain itu Front Pembela Islam, kemudian HTI sekalipun masuk. Jadi kami sudah menyatakan diri sebagai partai pemersatu umat yang tidak ada masalah perpecahan, pertentangan mazhab yang ada di dalamnya. Itulah yang membedakan kami, bahwa kami akan konsisten sebagai partai pemersatu umat. Konsisten sebagai partai pemersatu umat. Mungkin dari Kak Indra ada tanggapan kan terkait PKS? Apakah memang PKS juga cuman berideologi tunggal atau seperti apa? PKS berasas Islam sejak awal. Sejak sebelum menjadi PKS, awalnya Partai Keadilan. Kalau seperti PBB pernah asasnya Pancasila. Kemudian baru berganti menjadi asas Islam setelah dicabut asas tunggal di MPR. Kalau PK sebagai cikal bakal PKS sebelumnya, sebelum asas tunggal dicabut, kita sudah berasas Islam. Mau dibubarkan atau tidak, kita tetap berasas Islam. Dan konsistensi itulah yang dilihat oleh publik. Memang pada awalnya ketika 99, pemilu 99, Partai Keadilan saat itu mendapatkan sekitar 1,3 juta. Jadi di bawah 2%, di bawah threshold, sehingga Partai Keadilan tidak bisa ikut di pemilu berikutnya. Karena itulah muncul PKS, Partai Keadilan Sejahtera. Dan alhamdulillah dari 2004 ke sini di pusat senantiasa ada fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Menarik ya teman-teman. Yang pertama brandingnya adalah kita pemersatu dari PBB sendiri. Dari PKS kita murni Islam sejak berdirinya. Nah kita dari ideologi mungkin ya, dari nilai ruh yang dibawa, kita berlanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tapi di daerah lain, Ustadz Abdul Somad dihalang-halangi, diancam, ada juga yang kita tolak, RUU PKS namanya. Pembebasan RUU PKS bukan karena masalah hukumannya, tapi kami punya orang-orang yang memang ahli secara fiskal.